Jumpa lagi para rekan dengan Bang Ril ya. Ya, kita sudah lama tidak ketemu. Ya, sering kosong channel Bang Ril Sang Pemerhati ini jarang kosong, tapi di awal 2023 ini mudah-mudahan saya bisa memulai lagi. Ya, karena satu hal kesibukan, baru sekarang akun ini mau diaktifkan lagi. Ya. Baik, untuk awal dari kegiatan yang akan kita sampaikan, atau bisa juga berupa diskusi di kolom komen. Tapi sebelumnya ya silakan bagi Anda ingin subscribe, like, ya, dan juga komen. Ada satu hal yang menarik, yakni dari rekan saya Muhammad Rizal Fadilah, seorang tokoh, penulis, pengamat masalah kebangsaan dan masalah keagamaan yang sangat produktif, yang setiap hari selalu menulis. Ya, ibaratnya kalau tulisan beliau itu ibarat kita membaca diari Indonesia harian, kisah harian Indonesia. Dan kalau tidak salah beliau sudah membuat 7 buku kumpulan dari tulisan-tulisan hariannya itu. Nah, jadi di 2023 ini saya ingin memulai dengan tulisan beliau. Ya, judulnya, ya ini akan saya bacakan ya lebih lengkap, karena sebenarnya tulisan beliau ini sudah dimuat juga di pemberitaan siaga indonesia.com ya, kalau tidak salah 2 hari yang lalu ya. Ya, ini juga ada fotonya. Ya, sayang saya belum bisa menampilkan di situ karena secara teknis akun ini belum dimasukkan kepada aplikasi yang bisa menampilkan foto saat saya lagi berbicara gitu. Nanti pada waktunya kita lengkapi. Ya, di dalam hal ya di foto ini tampil di ujung jalan yang menuju, yang masih berupa tanah ya, menuju ke IKN, ibu kota negara ya, namanya juga Nusantara. Ya, ini dimulai oleh M. Rizal Fadilah, menulisnya adalah mungkin beliau juga naik damri ya, atau ya disinggungnya masalah damri sebagai angkutan. Saya bacakan secara lengkap saja ya. Oke, saya bacakan secara lengkap dengan titik komanya. Bus damri yang biasa bolak-balik mengangkut penumpang umum Balikpapan ya ke titik 0 IKN, ya ibu kota negara yang baru, kini katanya menghilang. Ini pasti beliau karena ini ada fotonya di sana, pasti beliau udah melihat ya. Bus yang prakteknya juga lebih banyak kosong itu sementara atau selamanya telah dihentikan. Konon mulai ada pembangunan di area ibu kota Nusantara sehingga tidak mudah untuk mengunjunginya. Indah, ada larangan-larangan barangkali ya. Pembangunan IKN, nah ini ada tanda tanya pembangunan IKN. Jika kita melihat kondisi perjalanan Balikpapan Penajam
dan terparkirnya banyak dump truck ya di area sepertinya menunjukkan suasana asal ada kegiatan pembangunan dalam tanda kutip. Tidak ada tanda-tanda akan membangun sebuah ibu kota. Ya, membangun ibu kota negara semestinya hebat dan bukan main-main. Ya, maklum ibu kota negara ya. Ya, ada beberapa indikasi yang memungkinkan skeptisme bakal suksesnya pembangunan perpindahan ibu kota Nusantara. Ya, yaitu pertama, belum adanya investor yang serius siap menanamkan modalnya di daerah yang bukan perkotaan dan betul-betul dari nol. Investor yang ada juga kabur, tanda kutip, maksudnya kalau saya begini tanda kutip. Jika dipaksakan menggunakan APBN, maka dipastikan dana bakal amrol dan banyak mubazir. Ya. Yang kedua, pindah ibu kota ke lokasi yang jauh ya tentunya menjadi beban multidimensional dan beban psikologis, politis hingga geostrategis. Migrasi pegawai pemerintahan pun menjadi persoalan tersendiri. Ya, penghuni daerah elit ibu kota adalah mereka berekonomi kuat dan itu dipastikan bukan pribumi. Ya. Nah, saya lanjutkan ya tulisan beliau walaupun di luar saya bisa lagi azan ya asar ya azan asar, jadi saya lanjutkan dulu. Mudah-mudahan setelah itu saya bisa melaksanakan kewajiban tersebut. Yang ketiga, Presiden Jokowi sebentar lagi selesai masa jabatannya. Proyek hawa nafsu, tanda kutip, itu meski berbasis undang-undang, tetapi melekat dengan ambisi presiden dan oligarki. Ya, DPR hanya berfungsi sebagai tukang stempel. Kelak dengan berhentinya Jokowi, maka berhenti pula lah proyeknya itu. Ya, lalu keempat, bertentangan dengan sila pertama, ya Pancasila tentunya, bertentangan dengan sila pertama Pancasila, yakni ketuhanan yang Maha Esa. Ini faktanya Jokowi meresmikan kilometer 0 itu dengan ya nuansa mistik ya mistik mistik tanah dan air candy ya yang diikuti dan diramaikan oleh para jin. Itu menurut kesaksian dukun yang mampu menerawang. Ya. Yang kelima, proyek IKN tidak didukung rakyat Indonesia. Jadi bagaimana suatu pekerjaan besar di negara demokrasi yang ternyata tidak didukung oleh rakyatnya. Nah, IKN adalah program pemerintahan Jokowi yang berbasis ambisi pribadi dan kroni. Halusinasi itu ingin diwujudkan ya dengan menutup aspirasi ya maunya sendiri. IKN akan menjadi proyek gagal yang kelak bakal ditinggal begitu saja. Lingkungan menjadi rusak, hutan yang dihabisi, ya uang negara pun dihambur-hamburkan untuk kegiatan tidak realistis dengan hambatan besar yang menghadang. Suasana yang kini dirasakan adalah membangun ibu kota negara itu seperti membuat sebuah komplek perumahan di tebing yang curam. Ya, penutupnya dari tulisan ini ditulis oleh Rizal Fadila. Nafsu besar, tenaga kurang. Ya, beliau adalah pemerhati politik dan kebangsaan. Ya, demikian rekan-rekan
yang sedang menyimak. Ya silakan kalau Anda komen, silakan komen di bawah ini, di komentar Anda. Dan mudah-mudahan ini menjadi satu diskusi yang menarik, dan kita akan ketemu lagi dengan tulisan-tulisan yang lain. Dan doakan saya bisa menghadirkan ya podcast ini supaya sedikit bisa kita membuka wawasan tentang apa yang terjadi di bangsa ini. Ya saya ya berusahalah untuk bisa hadir dalam waktu yang ya, kalau Refli Harun dalam sehari bisa 3 podcast, kalau saya barangkali dalam 3 hari mungkin sekali dulu lah gitu. Nanti mudah-mudahan bisa lebih banyak gitu. Demikian. Jadi bagi Anda yang ya bagi rekan-rekan ya yang belum subscribe maksudnya, silakan subscribe, silakan like ataupun unlike juga nggak ada masalah. Ya, yang penting jangan lupa juga bunyikan lonceng dan juga ya ada komen. Terima kasih, sampai jumpa lagi ya. Dan kita bahas lagi hal yang akan menarik pada podcast yang mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.